sistem yang diciptakan oleh Allah spesial untuk kita manusia, bukan untuk makhluk yang lainnya. Allah kemudian menjelaskan dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ad-dina indallahil Islam, wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmi bainahum, kata Allah, wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Jadi Allah kemudian mengajarkan Islam dengan sistem Islam itu untuk kepentingan manusia. Kemudian ada Islam, maka kita semua akan menyembah dewa-dewa orang-orang terdahulu. Maka Al-Quran datang, sesungguhnya agama yang dirilam tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, baik itu orang-orang Yahudi kata Allah atau orang-orang Nasrani kata Allah, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi itulah tujuannya kenapa Islam datang, sahabat. Karena ketika tetangga kita itu jujur, melepaskan kemudian pakaian kepalsuan yang ada pada diri mereka, maka nyata bagi kita mereka adalah orang-orang zalim yang menyembah kepada sesamanya makhluk, yang nyata kemudian bagi kita itu adalah sebuah kesyirikan, itu adalah kekufuran. Sebab itu apologet Islam ini ada untuk mengajarkan agar kita mengamalkan ajaran Islam dengan benar dan menyeluruh, sebagai bukti kita secara ibadah ubudiyah kepada Allah, dan bukti bahwa kita umat Islam itu tidak syirik, tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi misi dari ibadah kita hanya semata-mata kepada Allah. Kita tetapkan kemudian ibadah kita hanya kepada Allah, tak ada yang lain. Nah, inilah yang kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus memilih Islam. Karena Islam dan ketetapannya kemudian yang ada di dalamnya merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia, dan memang sebagai makhluk yang berakal tentu membutuhkan ketetapan hukum-hukum yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Selanjutnya, Islam ini kalau kita kaji ya sahabat-sahabat sekalian, Islam dengan segala ketetapan, dengan segala ajaran, hukum-hukum yang ada di dalamnya, yang terunggul dibandingkan dengan sistem, dengan cara, metode, atau ideologi apapun yang ada di atas muka bumi ini. Itu harus dipahami. Saya ulang lagi, Islam dengan perangkat-perangkat ajaran yang ada di dalamnya, itu adalah sebuah sistem yang terunggul dibandingkan dengan keadaan sistem apapun, bersifat ideologi manapun yang ada di atas muka bumi ini. Itu bisa terbukti keunggulannya sejak Islam itu diwahyukan kemudian melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai nanti hari kiamat. Namun meskipun demikian, Islam yang unggul itu maksudnya adalah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan Islam tentu yang biasa kita lihat di komal-komal gitu, menjelaskan tentang Islam sembarangan. Bukan Islam tafsiran manusia, bukan. Kenapa? Karena tafsiran manusia siapapun dia, ya bisa benar, bisa salah. Sedangkan Islam itu sendiri nggak bisa benar, nggak bisa salah. Tidak bisa kemudian dikatakan ini bisa jadi salah, ini bisa jadi enggak. Islam itu adalah sistem yang diciptakan oleh pencipta manusia. Makanya Islam itu apologet Islam itu selalu mengajak umat manusia, lawan diskusi kita itu untuk beranjak dari tempat paganisme, beranjak dari dogma dan doktrinnya menuju kepada akal. Kenapa? Karena sistem yang dianut oleh Islam adalah sistem yang diciptakan oleh pencipta manusia itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang termaktub kemudian di dalam Al-Quranul Karim Rasulullah Muhammad SAW dalam rangkaian hadis sahih atau sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri. Oleh sebab itu kemudian ajaran Islam itu sudah pasti unggul, dan tidak ada sistem ciptaan manusia lain yang mampu mengungguli daripada ajaran Islam itu sendiri. Makanya saya sering katakan begini, sehebat apapun sebuah negara, sebenci apapun sebuah negara terhadap Islam, sesempurna apapun ekonominya, sehebat apapun kemudian teknologi yang dianut oleh sebuah bangsa, mereka tidak akan pernah bisa menjadikan ideologi agamanya sebagai asas negara. Itulah bukti bahwa Islam itu adalah sistem yang tidak bisa ditawar-menawar untuk digunakan kemudian sebagai satu acuan dalam kehidupan kita sebagai berislam. Apakah ditolak atau diterima? Nggak bisa. Islam adalah sesuatu yang konkret yang harus diterima sebagai sistem ciptaan Tuhan yang relevan dengan akal manusia. Saya sering mencontohkan bagaimana mungkin jika ada pabrik yang mumpuni,
kemudian menciptakan kendaraan, justru kendaraan ini bertentangan dengan buku manual sebagai buku petunjuknya. Gak mungkin, bukan? Tapi itulah yang terjadi, saudara-saudara. Makanya ada tema ini. Apakah baginda Rasulullah Muhammad SAW mengenal Al-Quran? Kenal dong. Apakah umat Islam percaya diri dengan kitabnya? Percaya diri dong. Apa buktinya umat Islam itu percaya diri kepada kitabnya? Kebanyakan kita tahu bahwa Islam dipahamkan yang disebut Al-Quran itu adalah original teksnya, kalimatullah, kalam ilahi, bukan terjemahannya. Maka umat Islam dimanapun pergi, mereka akan senantiasa percaya diri terhadap Al-Quranul Karim. Mereka membacakan percaya diri, mereka mendengarkan juga percaya diri. Dan mereka umat Islam, bukti kepercayaannya yang begitu tinggi terhadap kitab sucinya, umat Islam tidak mengaburkan kemudian terjemah, umat Islam kemudian tidak menghilangkan original teksnya, lalu kemudian hanya menampilkan revisian terjemahan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena umat Islam percaya diri dengan kitab suci Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Allah di dalam Al-Quran salah satunya mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fi hadzal Qur'an min kulli mathal fa aba aktsarun nas illa kufura. Sungguh aku Allah telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia melalui Al-Quranul Karim tersebut. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali mereka hanya menampakkan kekufuran. Ini fakta. Ini real. Ini fakta, ini real. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu adalah fakta di tengah-tengah kita. Salah satu bukti keunggulan Al-Quran dan salah satu bukti kemudian keunggulan Islam atau ajaran Islam adalah bahwa apa yang ditemukan manusia dalam dunia sains, dalam dunia teknologi saat ini, seperti ilmu embrio, antariksa, terus kemudian astronomi, dan berbagai macam ilmu sosial dan lainnya, itu kemudian berkesesuaian dengan cakupan dan apa yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran sudah menjelaskan lebih dulu, sejak lebih dari 1400 tahun yang silam. Bahkan 5 ayat pertama yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya, itu adalah dasar ilmu pengetahuan tentang embriologi yang baru diketahui manusia pada hakikatnya secara detail sekitar 1 abad belakangan ini. Kembali kepada yang tadi, kenapa demikian? Karena Al-Quran sistemnya dari pencipta langit dan bumi, bukan dari orang per orang, bukan dari hasil penyelidikan, bukan dari hasil revisian. Kemudian mereka rapat membuat muhtamar, ini harus kita rubah, kita harus perbaiki sedikit. Ini sudah agak-agak botak kepalanya, kita kasih tumbuh-tumbuh sedikit rambutnya. Gak ada kayak gitu sistemnya dalam Al-Quran. Maka sekali lagi saya katakan, sehebat apapun sebuah negara tidak akan sanggup menjadikan sistem ideologi agama mereka menjadi asas negara. Berbeda dengan Al-Quran. Berapa banyak kemudian waktu yang tersisa, yang terpakai, yang digunakan oleh anak keturunan Adam dengan menggunakan sistem Islam. Dan orang-orang di luar Islam pun yang hidup di bawah kemudian asas Islam merasa nyaman, merasa rindu. Kenapa enggak hukum Islam aja yang dipakai? Kami rindu dengan hukum Islam itu, meskipun kami bukan Islam. Banyak yang seperti itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini kita sambil menunggu oten ya. Kalau ada oten, tolong dipotong aja langsung. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi berbicara mengenai Islam, tadi apa yang pertama? Yang pertama itu terkait dengan sistem. Yang kedua, ajaran. Dan yang ketiga ini adalah Islam itu dari segi nama. Al-Islam. Diwahyukan oleh Allah. Untuk apa Al-Islam ini diwahyukan oleh Allah? Al-Islam. Al-Islam tak lain dan tak bukan adalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Islam pas benar, klop dengan namanya, sesuai dengan namanya, Al-Islam. Diwahyukan kemudian Islam ini ke atas muka bumi untuk menyelamatkan kehidupan manusia, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Jadi orang yang berakal sehat memilih agama Islam bukan karena ikut-ikutan, bukan karena taklid bukta, bukan. Tetapi orang yang berakal sehat menerima agama Islam itu juga bukan karena rayuan kehidupan dunia, tetapi mereka yakin bahwa Islam adalah jalan hidup. Islam adalah perkara kebenaran. Islam adalah kunci keselamatan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi Islam diterima sebagai agama dan sebagai sistem hidup bukan karena tidak enak kepada manusia lain, bukan.
Kita mengimani kebenaran Islam itu bukan supaya kita menjadi orang-orang yang ya terkadang dikatakan, ini mau jadi teroris ini sehingga dia menjadi Islam. Enggak. Atau ingin menjadi penguasa karena mereka mayoritas di Indonesia. Enggak. Akan tetapi orang yang berakal sehat itu menerima Islam itu karena Islam sebagai sistem hidup dan selamatkan kehidupan kita di dunia dan akhirat, dan hanya Islamlah yang kemudian yang mampu menjawab tantangan kehidupan manusia. Ini yang pasti, yang kemudian ingin saya katakan bahwasanya seperti apapun kemudian kesempurnaan sebuah negara, sebuah sistem dalam sebuah kitab, tidak akan bisa sistem dalam sebuah kitab itu dijadikan sebagai asas bernegara. Berbeda dengan Al-Quranul Karim, berbeda dengan Islam itu sendiri. Saya kira begitu. Sebagai contoh, kalau mau ceramah bedek menggunakan metode tentang Islam. Itu contoh-contoh. Jangan lagi kita nanti minta nomor ceramah. Berapa nomornya itu Ustaz? Bagus gitu kalau dipanggil berceramah kayaknya itu. Tidak.